Jadi sekali lagi, ketika kita sholat misalnya dan kita meyakini bahwa sholat itu hasil karya kita, itu tanda tidak diterima. Mungkin sering kita merasakan hal yang demikian. Ketika kemampuan sholat itu mutlak diyakini oleh kemampuan diri, itu justru tanda tidak diterima pengabdian kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya lah kami memohon pertolongan, naungan dan perlindungan dalam menghadapi segala urusan, baik urusan dunia, agama maupun urusan akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Habibillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan segenap sahabat. Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu, pengetahuan dan kemarifatan bagi kami kecuali apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah meluaskan dan melapangkan hati, ruhaniyah dan siri kami. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Semoga Allah urai dan lepaskan kekakuan dari lidah. Anugerahkan mereka kepahaman dari ungkapan-ungkapan. Semua itu atas rahmat kasih sayang Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada daya upaya, tiada kekuatan, tiada pertolongan, tiada naungan dan perlindungan selain daya, upaya, kekuatan, pertolongan, naungan dan perlindungan ya Allah yang maha luhur, yang maha agung. Hadirin wal hadirat, ibu bapak yang saya hormati, sesuai dengan tema yang telah disampaikan oleh panitia di kajian hari Ahad ini, izinkan saya untuk sedikit mengurai tentang keberadaan manusia di alam dunia. Setelah kita dihadirkan Allah di alam dunia yang sangat indah ini, kalau kita berpikir atau merenung sejenak secara sederhana, bisa digolongkan atau dikategorikan bahwa
keberadaan manusia di dalam atau di alam dunia ini tidak lebih dari 4 keberadaan. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, kondisi tidak selalu ingat kepada Allah, dan siapapun pasti mengalami senang dan ataupun susah. Ini kondisi umum, tinggal kita menyikapi idealnya seperti apa sebagai mukmin muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap apapun kondisi yang kita alami, tentunya harus direspon dengan dasar atau nilai-nilai agama yang kita yakini. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah, zikrullah. Pada saat seseorang diberi kemampuan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ia dapat duduk dalam kondisi ihsan, maka kembalikanlah semua itu pada syuhudul minnah. Syuhudul minnah artinya kita melihat dengan mata hati bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ketika kita mampu berzikir, mampu mengingat Allah, yang harus kita kedepankan adalah syuhudul minnah. Apapun yang terjadi itu adalah anugerah Allah. Kita menyaksikan bahwa segala sesuatu itu atas anugerah Allah. Misalnya kalau kita mau makan atau beraktivitas atau menulis, kita ingat minimal dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan berarti bahwa daya ingat tersebut atau aktivitas tersebut itu 100% dari kemampuan diri, tetapi itu adalah anugerah atau pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak mampu mengembalikan istilah tadi syuhudul minnah, menyaksikan bahwa itu adalah anugerah, maka dikhawatirkan ketika seseorang memenuhi kewajiban yang telah terlaksana, yakni semua kewajiban yang telah dilaksanakan tidak diterima oleh Allah. Jadi sekali lagi, ketika kita sholat misalnya, dan kita meyakini bahwa sholat itu hasil karya kita, itu tanda tidak diterima. Mungkin sering kita merasakan hal yang demikian. Ketika kemampuan sholat itu mutlak diyakini oleh kemampuan diri, itu justru tanda tidak diterima pengabdian kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Zainul Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kullu syai'in min af'alika idza tasallat bihi ru'yatuk fadzalika dalilun ala annahu lam yuqbal wa kullu syai'in min af'alika idan qata'as bihi ru'yatuk fadzalika dalilun ala annahu yuqbalu. Maknanya kurang lebih, apapun yang kamu lakukan, jika di hatimu tidak bisa lepas dan melepaskan diri dari merasa dan mengaku-ngaku pada kemampuanmu, walaupun menurut syariat itu sah dan cukup, maka semuanya itu adalah tanda dan bukti bahwa apa yang kamu lakukan tidak diterima Allah. Nauzubillah. Salat kita, saum kita, ibadah haji kita, kalau kita masih merasa atau mengaku, justru itu tanda tidak diterima ibadah kita. Dan sebaliknya, apapun yang dilakukan, jika di hatimu sudah bisa lepas dan melepaskan diri dari merasa dan mengaku-ngaku pada kemampuan masing-masing,
maka semuanya itu adalah tanda dan bukti bahwa apapun yang dilakukan itu diterima oleh Allah. Paham Pak? Nah, jadi mulai sekarang mulai sekarang ketika ibu sedekah itu hanya transfer rizki dari tangan kita kepada orang lain. Semua itu adalah skenario Allah. Ketika kita sedekah dan itu yang kita rasakan adalah harta kita, rizki kita, justru itu tanda sedekah kita tidak terima Allah. Itu. Jadi ini masalah kelas mungkin ya. Masalah kelas. Kalau tingkat SD ya bolehlah. Kan kita sudah ya agama kita dianut puluhan tahun, masa pemahaman keagamaan masih berkisar di hitung-hitungan anak SD. Jelas ya Bu ya? Jadi ketika kita berbuat baik masih merasa bahwa kita yang melakukan, merasa atau mengakui bahwa kita yang berbuat, merasa atau mengakui kita yang soleh, itu adalah kesolehan fantasi atau halusinasi kesolehan. Belum soleh. Jadi kalau kita kan ada kalimat hauqalah yang sering kita ungkapkan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa itu maknanya? Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa bangun sholat subuh, itu kan daya dan kekuatan dari Allah. Banyak orang yang sehat secara fisik tapi tidak mampu bangun subuh, berarti dia tidak diberi kekuatan oleh Allah. Tetapi tidak sedikit orang yang sakit secara fisik, dia bisa atau mampu sholat subuh. Jadi kan makanya ketika kita tadi istilahnya syuhudul minnah, menyaksikan anugerah, semua harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kanzun min kunuzil jannah. Jadi kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu bagaikan pembendaharaan di antara pembendaharaan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat baik, dalam biografi Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, dalam autobiografinya salah satu karakteristiknya wa kana qadamuhu at-tafwid wal muwafaqah matabari minal haul wal quwwah. Ini yang patut kita teladani. Kekasih Allah, salah satu karakternya adalah tafwid. Ada yang tahu tafwid itu apa? Tafwid itu puncak dari tawakal. Tafwid. Pernah dengar kata tafwid? Nah, apa Bu? Bukan tahfiz Quran. Tafwid. Tafwid. Tafwid itu puncaknya tawakal. Jadi segala sesuatu, urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya tafwid. Dan muwafaqah. Muwafaqah itu senantiasa taat terhadap Allah. Ucapannya, perbuatannya, indikatornya adalah Al-Quran dan hadis. Plus tabari minal haul wal quwwah. Ketika kita sudah dimampukan oleh Allah tafwid atau tawakal, berserah diri secara sempurna kepada Allah, kemudian kita selalu taat kepada aturan-aturan Allah, tambah lagi tabari minal haul wal quwwah, berlepas diri dari daya dan kekuatan.
Artinya apapun yang kita lakukan itu adalah kekuatan Allah. Kita berucap yang positif, hakikatnya ditakdirkan oleh Allah. Kita berbuat yang amal-amal baik, apapun yang kita lakukan, amal harian, amal mingguan misalnya, itu harus dibarengi dengan tabari minal haul wal quwwah. Tabari minal haul wal quwwah, berlepas diri dari daya dan kekuatan yang ada dalam diri. Siap tidak, Bu? Kita belajar. Jadi orang-orang yang istiqomah selalu mengingat Allah, orang-orang yang selalu ingat terhadap kekuatan atau anugerah Allah, itu adalah orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Apapun yang dilakukan selalu disandarkan terhadap kekuasaan Allah yang Maha Agung. Jadi ada orang mungkin jumlahnya sedikit di dunia ini, orang yang senantiasa berzikir atau mengingat Allah, bukan hanya dari lisan tetapi hatinya juga, kemudian anggota badannya juga, kemudian apapun yang menurut dia milik dia senantiasa itu ditasarufkan atau dibelanjakan atau digunakan dalam hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kedua, ada kelompok orang, kalau yang pertama tadi selalu ingat Allah, yang kedua ini adalah orang yang tidak selalu ingat Allah. Ini mungkin kelompok kita, kelompok mayoritas. Kalau senang ingat Allah atau lupa. Kalau sedih ingat Allah. Kalau senang kawin lagi. Atau bahagia, banyak uang. Ini, jadi tidak selalu ingat Allah. Jika manusia tidak tunduk dan patuh kepada Allah, tentu ia tidak ingat. Atau durhaka, atau istilah populernya orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang tidak ingat Allah. Ghibah itu pekerjaan rutinitas kita ya, menggunjing orang. Ketika kita membicarakan kejelekan orang, kita tidak ingat Allah. Meskipun secara lisan kita katakan ingat terhadap Allah, tetapi hakikatnya ketika kita menggunjing orang, kita lupa Allah. Kalau orang yang benar-benar ingat Allah, dia akan taat. Ghibah, adu domba, suudzon, itu penyakit-penyakit kalbu yang harus diminimalisir oleh kita. Itu tanda bahwa kita tidak ingat Allah. Hati kita tidak didominasi ingat kepada Allah. Ini PR atau tugas kita. Tetapi ketika kita masih belum beranjak dari kebiasaan jelek tersebut, kita tidak perlu berkecil hati. Karena orang yang durhaka tidak berarti orang itu tidak baik di sisi Allah. Ya, sekali lagi Bu, ini mohon maaf, jangan disalah tafsirkan. Jadi orang yang durhaka, orang yang berdosa, orang yang banyak salah, itu tidak berarti orang tersebut bukan orang yang baik di sisi Allah. Karena ada pintu taubat, ada pintu inabah, kembali kepada Allah. Salah seorang murid Imam Nawawi dulu pernah dialog dengan Imam Nawawi, kurang lebih pertanyaannya, ya Syekh, posisi saya ini penuh dosa, durhaka kepada Allah, apakah mungkin akan berjumpa dengan Rasul atau tidak? Ini pertanyaan
yang diabadikan dalam sebuah kitab. Beliau Imam Nawawi menjawab, justru kamu inilah yang lebih berhak untuk bertemu dan bermimpi berjumpa dengan Rasul. Jawabannya seperti itu. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, kenapa demikian wahai Imam Nawawi? Beliau menjawab, karena sudah jelas bahwa Rasul adalah Nabi Rahmah. Rasul adalah Nabi yang penuh kasih sayang. Jadi ketika engkau mengakui dosa secara total, engkau sadar akan kekhilafan, kekurangan, dosa dan lain-lain hal yang tidak diridhoi Allah, berarti hatimu sudah sadar. Berarti dirimu sudah mengakui apa yang menjadi kesalahan. Karena menurut sabda Rasul, rubba dzanbin adkhala sahibahu ilal jannah. Banyak sekali dosa yang justru memasukkan kepada orang pelakunya kepada surga. Ibu jangan bingung, kok banyak dosa tapi masuk surga. Maknanya adalah, penyebabnya adalah orang tersebut sadar, kemudian senantiasa memperbaiki diri, taubat semaksimal mungkin, taubatan nasuha, kemudian dia istiqomah di jalan Allah, berbuat baik terhadap sesama, taat terhadap Allah, itu akan menjadikan dia masuk surga, kan itu. Jadi banyak dosa yang justru orang dengan dosa tersebut masuk surga, artinya dosa yang ditaubati. Dan tidak sedikit justru ada atau kelompok orang yang dikatakan dia akan celaka, yaitu ketika orang-orang yang dikatakan soleh justru dia mengaku bahwa kesolehannya adalah prestasi dirinya. Jadi jangan, ini rahasia Allah. Jadi tidak sedikit mungkin orang yang berilmu, orang yang dikatakan ulama, justru di hatinya ada penyakit takabur. Ada penyakit sombong. Nabi bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sedikit dari sifat takabur. Meskipun misalnya ibu soleh, ahli ibadah, tetapi penyakit hatinya belum diobati, ya ibu tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Misalnya bapak banyak dosa, tapi ditakdirkan oleh Allah mampu bertaubat, itu ciri bahwa bapak akan selamat. Paham ya Pak ya? Jadi di sini kita bicara la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seorang ulama yang dikatakan ilmuwan, pakar di bidang agama, sangat-sangat dihormati dalam pandangan manusia, itu di mata Allah belum tentu dia akan selamat, karena mungkin saja ada takabur, ada uzub, ada sum'ah, ada riya, itu penyakit-penyakit hati. Ini kita belajar ya, ketika misalnya ada perasaan mengaku bahwa apa yang dilakukan itu murni hasil atau karya kita, ya istighfar saja. Istighfar. Ketika kita mampu sholat tahajud istiqomah tiap malam dan kita dirasakan bahwa itu adalah prestasi kita, banyak-banyak istighfar. Kalau kita ingin banyak ilmu, istighfar. Kalau kita ingin banyak rezeki, istighfar. Kalau keluarga yang belum punya dikasih momongan, istighfar. Tentunya ketika kita banyak kesusahan dalam kehidupan, istighfar. Jadi luar biasa istighfar. Tadi yang pertama adalah orang-orang yang banyak ingat Allah, tapi direspon dengan bahwa itu adalah anugerah Allah. Yang kedua, orang yang tidak selalu ingat terhadap Allah,
dan direspon jangan putus asa. Karena Allah melalui nabinya sangat menyayangi setiap makhluk, melihat bagaimana upaya atau usaha makhluk tersebut untuk berbenah. Jadi misalkan Bapak sekarang sholatnya, mohon maaf, belum istiqomah, sholat sunatnya atau sholat wajibnya juga bahkan banyak yang terlewat. Mulai hari ini berbenah. Jadi tidak melakukan kesalahan yang sama dan tidak putus asa. Pasti Allah menerima taubat kita. Yang ketiga, kondisi kita di dunia ini tidak lepas dari rasa senang. Ibu gaduh momongan, gaduh cucu senang. Bapak punya kendaraan baru senang. Anak-anak punya HP baru senang. Naik kelas senang. Jika kita ingin dikatakan menjadi hamba Allah yang terbaik, yang dicintai, maka pada saat senang hendaknya bisa bersyukur. Itu. Jadi kalau senang syukur. Yang pertama tadi saya ulangi lagi, kalau kita ditakdirkan oleh Allah orang yang saleh, yang banyak zikir, lepaskan bahwa itu adalah bukan dari upaya kita, tapi itu murni anugerah. Yang kedua, ketika kita ditakdirkan oleh Allah banyak dosa, kita jangan putus. Dan yang ketiga, ketika kita senang, ya bersyukur. Nah, al-iman nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Iman itu ada dua, yaitu iman dalam posisi bersyukur kepada Allah dan iman pada posisi bersabar kehadirat Allah. Ini. Jadi sekali lagi, ketika kita dikasih anugerah apapun itu yang sifatnya materi, kesehatan, anak-anak solih, solihah, itu kita wajib bersyukur. Jadi Rasulullah pernah bersabda, al-iman nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Iman itu ada dua segi, yang pertama syukur dan yang kedua sabar. Nah, ini berkaitan dengan kondisi seseorang kalau diberi kesusahan dia sabar. Ini Bu, ketika ibu mendapatkan senang, lisan kita dianjurkan mengucapkan apa Bu? Alhamdulillah. Misalnya usaha lancar, hari ini dapat keuntungan besar, alhamdulillah. Plus kalimahnya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Itu. Segala puji dan puja bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya semua amal soleh menjadi sempurna. Itu maknanya. Apa Bu? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, yang penting hati kita nyambung ke Allah. Alhamdulillah ya Allah, atas anugerahmu warung hari ini penghasilannya 10 juta misalnya. Paham ya Bu ya? Jadi ucapkan itu. Dan ketika menghadapi ujian, cobaan, kalimat yang paling bagus kita ungkapkan apa? Innalillahi. Justru saya mendapatkan keterangan bahwa ketika kita mendapatkan ujian, kita mendapatkan kesusahan, justru tetap bersyukur. Alhamdulillahi ala kulli hal. Tuh, kalau kita mendapatkan kebahagiaan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi
tatimus sholihat. Ketika ada cobaan, ujian, godaan, gangguan, alhamdulillahi ala kulli hal. Bukan innalillahi. Kalau innalillahi mah yang meninggal. Jadi ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau bahagia, ya ada ujian itu kan naik mungkin setelah kita lulus bisa naik kelas. Cobaan itu bukan berarti Allah murka, tapi Allah justru sayang. Paham ya Bu ya? Tadi yang ketiga apa Bu? Ketika kita senang, bersyukur. Ketika kita mendapatkan keuntungan, ucapkan secara lisan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ketika ada ujian, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puja-puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Nah, jadi hati kita akan damai meskipun mungkin sakit, ya, kondisi tubuh kita tidak fit, tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif lain bahwa menurut orang-orang Eropa istilahnya blessing in disguise. Untung saya sakit. Berarti Allah masih memberikan anugerah hidup. Untung saya tertabrak sedikit. Itu kan alhamdulillah ala kulli hal. Semua kondisi puji bagi Allah. Dalam kondisi apapun. Hati kita akan sehat kalau seperti itu. Kan ini tujuan salah satu pengajian kita itu ya menuntun kita bagaimana menata hati. Yang pertama ada takhalli. Takhalli itu membuang karakter-karakter jelek. Kemudian tahalli, menghiasi diri dengan karakter-karakter positif. Tadi karakter jelek seperti suudzon, berburuk sangka terhadap makhluk, berburuk sangka terhadap Allah, buang. Sum'ah, aktivitas kita ingin didengar oleh makhluk, buang. Kebaikan kita ingin dipublikasikan, ingin diketahui, buang. Atau takabur, merasa diri lebih baik daripada yang lain, melecehkan orang lain, itu buang. Itu namanya takhalli. Kemudian setelah kita mampu untuk membuang karakter-karakter negatif, tahalli, hiasi diri dengan akhlak-akhlak mahmudah, sabar, syukur, qanaah, tawakal, tafwid, husnuzon, ridho. Itu ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Bukan ketika kita wafat mulai hari ini. Kita punya jiwa yang tenang itu bukan ketika kita meninggalkan alam. Mulai hari ini kita harus punya jiwa yang tenang. Jadi kapanpun kita dipanggil oleh Allah, kita sudah siap. Karena yang menjadi siksa awal ketika kita meninggalkan alam yang fana ini yaitu kecintaan berlebih kepada selain Allah. Anak masih kecil, saya belum siap mati. Anak masih kecil, itu bohong. Jadi ketika orang yang hatinya sudah ditata, kapanpun mau dipanggil oleh Allah, saya siap. Yang lucu, ada adagium dari bahasa Inggris, tapi bisa diterjemahkan kurang lebih seperti ini. Semua orang ingin masuk surga, tapi semua orang tidak mau mati. Kan gitu. Kan syarat masuk surga itu harus mati dulu. Nah, dengan penataan hati tadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya hati kita ditata. Buang sifat-sifat jelek. Pundungan. Terang pundungan. Ceehan. Putus asa. Pesimis. Itu buang sifat-sifat jelek. Sandarkan semua kepada Allah. Hiasi dengan sabar, optimis, yakin, ridho, tauhid, tawakal, qanaah. Nah, ketika kita sudah menghiasi diri dengan akhlak mahmudah, hidup kita akan indah. Ketika melihat apapun selalu ingat kepada Allah. Dalam ujian selalu ingat kepada Allah. Dalam kenikmatan selalu ingat kepada Allah. Jadi indah. Jadi sudahlah berhenti mencari kebahagiaan dari materi. Mobil kita berapapun di rumah, gaji kita, itu tidak menjamin kebahagiaan hidup. Tidak sedikit orang yang hidup di istana mewah, istana megah, justru setiap saat dia mengalami kegundahan. Tapi tidak sedikit justru orang yang hidup di gubuk yang sangat sederhana. Ternyata di sana terdapat kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bukan dari materi. Ketika kita terlalu mencintai selain Allah, jabatan, harta, istri, anak, suami, ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, itu awal siksa. Berpisah selama-lamanya dengan yang kita cintai itu sangat-sangat menyakiti, sangat menyakitkan. Mulai sekarang pahami bahwa anak itu adalah anugerah, amanat, bukan milik kita. Suami itu ya amanah, istri juga amanah. Kalau kita misalnya terlalu cinta terhadap istri, terlalu cinta terhadap anak, stres misalnya ketika sakit, stres ketika kita jauh jaraknya dari anak, ketika anak kita misalkan dipesantrenkan ke luar negeri, tidak bisa makan, ibunya tidak bisa tidur, bisa saja terjadi karena terlalu cinta terhadap selain Allah. Karena kalau kita menyikapi bahwa anak itu amanah, harta itu juga amanah, kita akan damai hati kita. Ini pelajaran bagi kehidupan kita, khusus bagi saya secara pribadi yang masih belajar bahwa kecintaan kita kepada selain Allah terlalu berlebih, itu akan justru awal bagi kita memasuki neraka kehidupan. Jadi neraka itu bukan di sana, di sini juga ada. Surga juga ada di sini, di dunia. Jadi bagaimana menata hati. Jadi jangan jauh-jauh menunggu nanti surga itu. Ciptakan sekarang. Bagaimana? Ya tadi syukur, sabar, itu akan menciptakan surga itu. Bagaimana neraka? Ya tadi terlalu cinta terhadap selain Allah. Kalau kita misalnya punya pimpinan di dunia kerja, menyuruh kita banting tulang, hari ini ke sana, besok ke sana lagi. Kita kan sangat taat. Hanya pimpinan pekerjaan. Bagaimana dengan Allah? Ini harus dirubah lah pola pikir seperti itu. Yang terakhir, yang keempat, sebelum sesi diskusi mungkin kalau ada, pasti kita merasakan susah. Ya Bu, tadi senang pastilah. Pasti itu, semua orang, baik Rasul maupun kita, pasti mengalami senang, mengalami susah. Orang-orang soleh juga, pasti mengalami senang, pasti mengalami susah. Apa yang dilakukan oleh manusia, baik berbentuk zikir maupun ibadah kepada Allah, itu semua datang dari dirinya yang banyak kekurangan-kekurangan, yang masih banyak aib di dalam hati dalam menghadapi Allah.
Oleh karena itu sesuatu yang datang dari Allah itu lebih mulia dari apa yang dibawa oleh manusia di hadapan Allah. Yang dimaksud sesuatu yang datang dari Allah adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia, seperti rezeki yang sempit, susah, sakit. Nah, terkadang hati sebetulnya tidak menerima, akan tetapi oleh setan diwarnai dengan sesuatu yang lebih indah, yakni karena dirinya terlalu susah, maka akhirnya mencari doa dan bacaan-bacaan dari dukun misalnya. Bapak dukun, tolong aku misalnya, tolong kami, warung kami supaya laku tiap hari, sibuk terus. Suka seperti itu ya, yang ketawa tadi. Nah, jadi jangan heran terkadang orang seperti ini tidak berhasil. Ya, maka dia akan kecewa dan putus asa. Ya, pasti itu ada saja. Ya, solusinya kembali lagi kepada Allah. Ketika kita senang, kembalikan kepada Allah. Ketika kita susah, kembalikan kepada. Nah, itu akan damai, itu akan bahagia. Jadi rumusnya bahagia itu ada 4 rumusnya. Catat Bu. 1, taat dan berlepas diri dari ketaatan. Yang kedua, banyak kesalahan atau dosa plus tidak putus asa. Yang ketiga, senang plus syukur. Yang keempat, susah plus sabar. Itu bahagia. Jadi bahagia itu tidak ada kaitan dengan materi. Paham Bu? Itu resep bahagia. Jadi kalau kita konotasi bahagia itu dengan punya kendaraan, banyak yang memiliki puluhan bis stres. Banyak yang punya pabrik mobil, pabrik motor, justru matinya bunuh diri. Berarti dia tidak damai hidupnya. Jadi ya jangan doktrin anak kita bahwa sukses itu jadi dokter, sukses itu jadi insinyur, sukses itu jadi pengusaha. Sukses bukan. Sukses ini itu ya. Selalu zikir, selalu ingat kepada Allah, selalu tidak putus asa. Kemudian dia memiliki karakter ketika senang selalu bersyukur, dan ketika mendapatkan ujian, cobaan, kesusahan, penderitaan, dia selalu kuat atau bersabar. Itu saja mungkin bisa menjadi bahan untuk kita berdiskusi atau saling sharing, apalagi Bapak Ibu dari segi pengalaman hidup mungkin lebih banyak dari saya. Ini konsep-konsep agama itu, konsep-konsep atau nilai-nilai yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu hakikatnya adalah untuk kemaslahatan kita hidup di dunia dan di akhirat. Apapun yang menjadi ajaran agama itu akan bermanfaat kalau benar dalam memahami. Justru akan sebaliknya kalau itu salah pemahaman. Kadang banyak orang yang paham tapi tidak ya mungkin sedikit banyak dia ada kesalahan dalam memahami teks-teks agama, teks-teks Quran ataupun hadis, sehingga pemahamannya agak sedikit berbeda. Agama sebagai nilai yang mulia untuk kepentingan manusia hidup di dunia dan di akhirat, itu mutlak Allah tidak punya kepentingan apapun. Allah tidak punya kepentingan apapun. Allah mensyariatkan ajaran yang indah ini ya untuk kemaslahatan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatan. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.